Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengawasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyintai atau sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ayat lain, la takum fihi abada la masjidu ussasi ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid didirikan atas dasar takwa. Sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ngan Abi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu Tsulatsa wa sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam 3 dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Kandungan hadis ini disebut hadis sumur bid'ah. Air itu suci dan mensucikan jika najis tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, baik baunya, rasanya, dan warnanya, baik sedikit ataupun banyak. Demikian mazhab Malik dan Zuhriyah. San'ani berkata dalam Subulus Salam, tak ada dalil yang membedakan air banyak dan air sedikit menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa air sedikit yang terkena najis hukumnya tetap najis, sedangkan air banyak yang terkena najis maka tidak menjadi najis, kecuali jika salah satu sifatnya berubah. Ngan Abi Umamah al-Bahiliyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena sesuatu kecuali barang yang merubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hatim ini melemahkan. Ini dijelaskan dalam Bulughul Maram. Walil Baihaqil al-ma' tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lanuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dan dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan air itu suci, mensucikan kecuali apabila berubah bau, rasa,
dan warnanya karena najis yang jatuh di dalamnya. Hadis riwayat Baihaqi disebutkan dalam Bulughul Maram. Kandungan hadis ini Imam An-Nawawi berkata ulama hadis sepakat bahwa hadis ini dhaif, yakni pengecualian yang dhaif, bukan pokok hadis. Sebab pokok hadis ini terdapat dalam hadis sumur bid'ah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat bahwa air yang berubah karena najis hukumnya najis, baik air ini sedikit ataupun banyak. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabatha wa fil lafdhin lam yanjus akhrajahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakimu wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu ada dua kullah maka air tersebut tidak termasuk mengandung kotoran atau najis. Hadis riwayat Imam 4, Ibnu Huzaimah, Hakim dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Ini dijelaskan dalam Bulughul Maram. Hadis ini termasuk adalah hadis kullatain. Najis membahayakan air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Najis tidak membahayakan air banyak, yaitu air yang ada 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, kecuali jika berubah baunya, rasanya ataupun warnanya. Demikian menurut Syafi'iyah. Ulama yang tidak berpegangan pada hadis ini disebabkan sanad dan mantannya kacau menurut yang tidak bersependapat ini. Air sedikit menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah air yang kurang dari 2 kulah. Sedangkan menurut Abu Hanifah adalah air yang jika satu sisinya digerakkan maka sisinya lain bergerak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Nanti kita akan bertemu di Thaharah yang berikutnya, yaitu terkait dengan perintah membersihkan pakaian. Wallahu ila aqwamit taqriq faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.